Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Halo, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Rungokno sing sugih-sugih. Sudah gebu, kalau sudah haji mah haji sekali aja. Al-hajju marrotan, sekali aja. Kalau umroh boleh sering-sering, tapi ya jangan tiap tahun. Biaya umroh itu 30 juta paling murah. Alangkah baiknya kita bagiin sama tetangga yang susah. Gak bagi. Agar Islam itu bukan cuma menara gading, nyata kepedulian kita dengan sesama. Karena ada di antara kita, apalagi wayahnya beras mahal. Iyalah kalau di kampung bang, orang masih peduli sama tetangga, nggak punya beras bisa pinjam dulu, bayarnya tahun depan. Asal jangan sekilit ngutang ke warung tetangga, ketiban punya duit jajannya ke Indomaret. Ada yang kayak gitu? Mana-mana orangnya? Payah yang kayak gitu tuh. Ya bangkrut dong warung tetangga. Di kota itu Bapak Ibu ada orang namanya di masyarakat kota ya. Ada yang pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurinan. Tapi yang mati belum ada juga. Makanya kendurinan tahlilan itu membantu betul orang yang nggak bisa masak, yang dapurnya nggak ngebul, ngempet rasa, kelaparan. Mana anaknya anak yatim lagi. Tiba-tiba Pak Kades datang ngasih beras sekarung. Begitu datang ngasih beras sekarung, doa yang diijabah. Dia mengucap terima kasih kepada Pak Kades, tapi tak berhenti sama si terima kasih Pak Kades. Pak Kadesnya pulang, dia masuk kamar, gelar sajadah, sujud, dia nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah utus orang yang dermawan kepada kami. Maka bahagialah orang yang dermawan, bahagialah orang yang berbagi. Karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Keren. Tapi ngapunten Pak Kades, kalau nyantun janda jangan sendirian, harus dikawani kali Bu Kades. Nyantun janda sendirian, ya awalnya bagus ngasih kata jandanya, terima kasih Pak Kades, mudah-mudahan rezeki Pak Kades lancar. Alhamdulillah. Bulan depan datang lagi, matur suwun Pak Kades. Pak Kades perhatian betul sama kami, nggak kayak Pak Kades cuek ya. Mulai dibanding-bandingkan. Bulan depan lagi, terima kasih Pak Kades, selalu ingat sama kami, ngebantu anak-anak yatim saya. Begitu bulan keempat datang lagi, terima kasih Pak Kades, coba anak saya punya bapak kayak Pak Kades. Jadi itu barang Pak Kades, jadi itu barang. Maka dari itu kalau nyantun nggak boleh sendirian, harus dikawan. Ngapunten ge, kalau ada janda-janda, janda itu nggak kanji Bu, kebutuhan. Saya kasih tahu, janda pada aslinya emoh kawin lagi, gitu ge. Ya jadi urusan. Janda itu selama dia bisa berpijak pada kakinya sendiri, lebih baik dia ngerumat anak yatim. Dia berjuang bertegak di kaki sendiri demi anak-anaknya daripada kawin lagi. Gitu begitu. Kawin lagi repot-repot. Coba kalau jadi janda, pengajian bermangkat, diajak wali songo mangkat, jalan-jalan ke Aljabat mangkat, dolanan ke laut mangkat. Coba kalau punya suami, jadi urusan. Makanya perempuan rata-rata kalau janda nggak kawin lagi. Ada ibu-ibu saya tanya, Bu, masih muda ngejanda kok nggak kawin lagi? Sayang tah sama suaminya? Bukan Pak Ustadz, kapok. Kapok Pak, takut dapat yang kayak gitu lagi. Ternyata rondo-rondo yang gak kawin lagi bukan karena terlalu cinta suami, tapi kuapok, takut dapat yang lebih parah ternyata.
Kalau kata orang itu apa? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bapak-bapak mati meninggalkan hutang. Gimana gak trauma bininya itu gara-gara itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Islam itu harus tercermin pada perilaku. Winginane dahulu kala orang Islam gegeran sama agama lain yang punya misionaris, ngasih supermi, ngasih beras, akhirnya orang keluar dari Islam. Setelah tak titeni, lalu saya analisis Bapak Ibu, orang nggak sepenuhnya salah. Karena mengapa? Mereka menampilkan misi dalam menyebarkan agama. Nah kalau orang Islam mana pelit-pelit, bagi beras juga kagak. Nah umat ditakut-takuti pakai neraka. Yo males orang jadi Islam kalau gitu caranya. Udah pelit ditakutin neraka. Mana kiainya matre lagi ya. Ini umpami nggih. Jadi malah ngedawir kepada umat, nggak boleh sedemikian rupa. Jadi satu, jadi muslim yang baik. Jadi antara pengakuan kita dengan perilaku kita itu sejalan. Kalau dalam bahasa hadis begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.